bilang spektrum. Jawabnya luar biasa. Pada semangat semua ya. Sudah makan? Nah, sudah makan, sudah minum, sudah joget-joget, happy-happy. Gak boleh lemes-lemes lagi. Oke, harus semangat mahasiswa. Oke, kita jargon dulu. Aduh, lemes nih. Yang tengah sama yang atas gak kasih suara. Sekali lagi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tetap kondusif ya.
Jangan dibatasi. Hmm. Jadi informasi untuk yang orang tidak ada informasi, silakan parkirkan tempat lain. Jangan dibatasi. Terima kasih. Tes tes. Kamu tuh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, gila, semangat banget ya masih. Halo, halo, aku Aisyah dari Grab juga. Oke. Oke. Oke, siapa mungkin sedikit nih buat teman-teman sekalian. Aku buat tolong dulu di sini. Gojek ya. Yang berangkat naik Grab tadi pagi, coba tunjuk tangan. Ada yang naik Grab? Dua orang tercepat. Ayo. Satu maju. Dua orang ya. Oke. Mana sih suaranya? Mana nih Fakultas Prodi dan Dakwah? Boleh dilihat?
Lapangan utama yang di sana. Sama. Benar. Oke, hari ini Grab buat teman-teman UIN nih ada, iya, 23 Agustus ada promo kode khusus buat teman-teman UIN namanya Grab Spectra UIN. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen ke kampus atau mau pulang atau pengen jalan-jalan bisa pakai promo kode Grab Spectra UIN ini itu. Dan juga nah, untuk kalau misalnya teman-teman belum nggak bisa nih dapat kodenya, jangan khawatir, karena ada Grabback hemat mulai 7.000 aja, murahnya non-stop. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Palembang Icon atau mau nongki ke Nakula itu bisa pakai naik Grabback hemat. Jadi punya jadi Grabback hemat ini sekarang mahasiswa dan orang yang langsung yang jadi Tuh. dari ini mau ke dia baca Grabback hemat. Benar. Oke. Grab Unlimited, diskonnya sampai 56% gitu. Subscribe Grab Unlimited. Jadi kemarin kalau kalian anak-anak kosan atau mungkin belajar bersama teman-teman mau kerja apa ya diskonnya Grab Oke. Oke, jadi sekarang aja. Jadi gimana Iya betul. Jadi kalau misalnya ada fitur group order, misalnya teman-teman mau beli makanan nih sama teman-teman bareng-bareng, itu bisa lebih hemat. Jadi nggak perlu satu HP masing-masing ribet. Jadi bisa langsung share link, bisa group order bareng-bareng.
Grup O. Benar. Kenapa otomatis Iya, jadi kita bakal ada hadiah yang scan barcode tadi bisa dapetin ada handphone, ada smartwatch, ada earbuds, dan juga ada enggak, rumah yang paling banyak dapetin smartwatch. Jadi yang udah scan nanti bakal di raffle, di spin, bakal dapetin smartwatch. Oke. Scan barcode, kita ada games lain buat teman-teman. Jadi grab Jadi kalau misalnya kalian bisa nyebut Grab bike hemat paling lama, dia bisa menang. Benar-benar. Oke, 5 orang ya Pak? 5 orang ya? Satu, dua, dan langsung maju, langsung maju, langsung maju, langsung maju. 5 tercepat, 5 tercepat. Langsung, langsung. Satu lagi, ada yang mau satu lagi, satu lagi. Oke, ini ya. Kasih ya. Oh, udah. Makasih ya. Bangun-bangun Raffle. Raffle, bentar, udah sih.
Terima kasih, pembela kawin. Dadah. Adik-adik perempuan boleh di sini. Ya. Bapak baik di depan kita ini benar-benar tamu yang sangat luar biasa. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Masyarakat Rekna Bapak Pelaku dari Labuan. Oke, masih. Langsung saja kami kembalikan kepada moderator. Oke, semuanya halo. Bagi kanan halo. Bagi kiri atas halo. Bagi bawah halo. Jadi kita cek saja. Semuanya dengar. Berapa? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Kembali kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah serta salam berkah dan salam kepada junjungan kita, sebagaimana kita sesama manusia bersalah. Manusia tak pernah kita dengar makan obat, makan sekarang. Manusia tak pernah kita dengar makan jagung, makan sekarang. Dan manusia tak pernah kita dengar makan pelita, dan beliau sangat kesukaan. Sampai menemukan Nabi-Nya, Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita
kita semua senantiasa bersolawat kepada yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Amin. Amin. Bapak sama-sama dihormati, hadirin tengah-tengah kita, Bapak Wali Kota Palembang, Brandes Haji Akadema MSI, yang kebetulan beliau adalah alumni terbaik UIN Jayakarta Palembang. Hari ini, kalau seandainya kalau seandainya UIN ini bisa mengeluarkan rekam muri, maka hari ini satu-satunya alumni IAIN atau UIN Jayakarta yang berhasil menjadi kepala daerah. Kalau itu benar kepala daerah. Kalau selesai menghormati, kalau kata bilang banyak kata rektor di beberapa dalam, Bapak Profesor Dr. Muhammad Abdullah, kemudian juga hadir di sini Dr. Muhammad satu, Romo Profesor Dr. Munir, kemudian juga hadir di sini Dr. Abdullah, Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi, dan juga ada Bapak Warmek ketiga, Kakanda Dr. Syahdi Jamil, dan juga Muhammad Kepala Biro, dan kakak Pak Dr. Sudi, dan juga Dr. Syahdi Jamil, dan hari ini juga difasilitasi oleh dari sekian ribu mahasiswa aktif di wilayah Kota Palembang, dan hari ini mahasiswa nomor 1 di wilayah Kota Palembang, presiden mahasiswa wilayah Kota Palembang, Saudara Lintas. Ini juga barangkali mereka beserta seluruh pimpinan bahwa kemudian Firpiku sejarah historis bagaimana seorang Mandela yang hari ini sudah menduduki menjadi referensi bagi kita semua, bagi negara yang sekarang sebagai referensi, bahwa kemudian alumni sekolah UIN Kota Palembang mampu menduduki sebagai Mandela. Maka dari itu, saya persilakan kepada Bapak Berpradi Santi Akademi untuk tempat di sini. Saya ingin juga mengucapkan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak UIN? Sehat semua? Sehatnya ada 3, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Kalau kakak tanya apa kabarnya, maka jawabnya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sambil tangannya. Oke, baik. Apa kabarnya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Yang kita hormati dan kita banggakan semua, Bapak, kenal dah dengan Pak Rektor UIN? Sudah kenal semua? Kenal. Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil. Yang kami hormati para pembantu rektor dan juga kepala biro, ketua dewan mahasiswa, dan yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi semua adik-adikku sekalian. Tadinya aku datang ke sini, galaknya disambut-sambut Pak Rektor, juga para pembantu rektor, pengen biasa-biasa baik. Ngapa biasa-biasa? Karena ini adalah kampus perjuangan sosok Ratu Dewa, ya.
Karena yang tampil di depan adalah kurang sopan dan kurang elok rasanya seorang yang pernah menuntut ilmu di UIN Raden Patah disambut oleh jajaran guru-gurunya yang ada di sini. Maka dari itu aku bisik-bisik dengan Dodo moderator tadi, Dok, ujaku nggak usahlah disambut-sambut oleh pihak rektorat karena saya adalah orang yang terbiasa yang sudah malang melintang mulai dari kuliah semester pertama sampai selesai semester akhir. Sosok Ratu Dewa adalah sosok tercepat menyelesaikan studi waktu di UIN Raden Patah Palembang. Rasanya adik-adikku sekalian, tidak usahlah nak manggil Bapak, Pak Wali Kota, tidak usah. Cukup adik-adik sekalian panggil saja kakak tingkat dan juga senior waktu kuliah di UIN Raden Patah. Kalau dulunya bukan UIN namanya, Universitas IAIN Raden Patah Palembang. Adik-adikku sekalian yang kami hormati, kalau masuk kampus ini mulai teringat. Mulai dari makan tempe di ujung sana, makan bakso di ujung sana, semuanya teringat adik-adikku sekalian. Sosok Ratu Dewa adalah seorang anak kampung. Anak kampung yang merantau cukup jauh, adik-adikku sekalian, 124 kilo dari kota Palembang. Di mana tempatnya itu? Di daerah Desa Rantau Sialang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Ada tak yang dari Muara Kuang? Di sini, OI. Ada tak? Dari Ogan Ilir ada? Nah, berarti satu daerah dengan saya. Adik-adikku sekalian, jangan lupa bilang cakepnya. Jalan-jalan ke kota Palembang. Jangan lupa membeli songket. Mahasiswa harus terus berkembang. Budaya akademik jangan sempat terjerat. Adik-adikku sekalian yang kami hormati, hampir 35 tahun sosok Ratu Dewa meninggalkan kampus kebanggaannya, Fakultas Usuluddin IAIN Raden Patah Palembang. Karena sosok yang berada dari kampung hadir ke Palembang, hidup dari bedeng satu ke bedeng yang lainnya. Adik-adik sekalian, perantauan yang cukup panjang waktu itu, kuliah di UIN Raden Patah, cukup banyak suka dan dukanya. Pernah juga dicomo, sudahlah katanya, tamatan UIN tidak bisa bekerja, tamatan UIN tidak katik lokaknya. Adik-adik sekalian, tidak boleh berputus asa. Sosok kepala daerah hadir dari kampus IAIN Raden Patah Palembang. Adik-adik dan anak-anakku sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya selalu berpesan buat kita semua, jangan pernah lupa kita membangun karakter. Karakter apa itu? Pertama, sering saya katakan adalah karakter moral. Apa itu Kak karakter moral? Artinya membangun diri kita memiliki keimanan, ketakwaan, rendah hati. Jangan pernah lupa terbesit di mata adik-adik sekalian sikap sombong dan angkuh. Adik-adik sekalian, perantauan yang cukup panjang. Saya mulai dari taman SD merantau ke kota Palembang. Sekali lagi saya ulangi, hidup dari bedeng satu ke bedeng yang lainnya semata-mata ingin mencari ilmu. Cukup banyak para dosen-dosen saya di sini juga satu alma mater dengan saya, bahkan sudah menjadi seorang profesor doktor, sudah menjadi dekan. Itu adalah teman-teman perjuangan saya. Tolong perhatikan kagetnya, apa yang saya bicarakan ini adalah akan menjadi kuis buat adik sekalian. Karena saya sudah memiliki 3 buah buku, kaget saya kasih yang bisa jawab masing-masing 1 buku, dan juga saya kasih uang jajan bagi yang bisa menjawabnya. Setuju? Adik-adikku sekalian, yang kedua apa yang kita perlukan adalah karakter kinerja. Harapan saya buat adik-adikku sekalian, Anda harus kerja keras, harus ulet, harus tangguh, dan juga siap menghadapi sebuah tantangan. Tantangan Anda sekarang tidak ringan. Anda yang dinamakan yaitu 4.0, 5.0. Dari 4.0 ke 5.0 harus Anda persiapkan nilai-nilai akhlakul karimah Anda. Harus dipersiapkan Anda siap berkompetensi dengan siapapun. Kakak tidak pengen adik-adik sekalian, anak-anak UIN tertinggal oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Karena Anda memiliki etika, perilaku, dan idealisme yang sangat terpuji.
Maka dari itu dalam kesempatan yang baik ini sering saya katakan, cermin kualitas dari mahasiswa adalah kualitasnya pertama, intelektualnya baik, kebangsaan kejuangannya baik, dan spiritualnya juga baik. Maka dari itu jangan lupa bilang cakepnya lagi. Naik becak ke benteng Kuta Besar, duduk santai sambil sandaran. Budaya akademik itu sangatlah bijak, mari jaga dengan penuh kesadaran. Adik-adikku sekalian, menempuh kuliah cukup lama, sosok Ratu Dewa merantau, ada satu hal buat pesan moral buat adik-adikku sekalian. Di saat saya menyelesaikan studi kurang dari 4 tahun dengan usia 22 tahun waktu itu, saya memiliki fakultas yang namanya Fakultas Perbandingan Agama, jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Usuluddin IAIN Raden Patah Palembang. Waktu itu saya berpikir keras, kalau perbandingan agama kemana untuk cari gawinya. Maka di saat itu di tahun 1990-an, di saat Kak Dewa menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, dan di saat itu juga pindah jurusan dari jurusan perbandingan agama mengambil jurusan dakwah Fakultas Usuluddin IAIN Raden Patah Palembang. Ada yang Fakultas Dakwah di sini? Ada yang Fakultas Dakwah? Adik sekalian. Adik-adik sekalian, ada suatu sikap saya, tradisi saya yang tidak pernah saya lupakan. Pertama, kalau saya pulang kampung, saya sangat tunduk dan patuh dengan orang tua, khususnya emak saya. Emak saya sudah meninggal, buku khusus untuk emak saya ada, adik-adikku sekalian. Kalau tak dengar cerita, kakak waktu kuliah dulu, adik-adik sekalian, saya masuk kuliah tahun 1987, selesai tahun 1992. Waktu wisuda sarjana, saya didampingi oleh emak saya, waktu itu usianya lebih kurang 87 tahun. Didampingi oleh bapak dan ayu tertua saya. Wisudanya di kantor pusat sana dulu. Belum di seberang sana. Nah, adik-adikku sekalian, di saat wisuda sarjana, saya ingat betul wali kota diwakili oleh seorang sekretaris daerah. Itu tahun 1992. Di saat mau pemindahan kuncir, emak saya, mohon maaf, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, berpesan kepada saya. Nama kecil saya adalah Iwan. Katanya, Wan katanya. Walaupun Ratu Dewa, orang kampung kenal saya namanya Wan. Wan katanya, emak pengen kau suatu saat kaget seperti bapak itu yang sedang memberikan kata sambutan. Siapa yang memberikan kata sambutan yang mewakili seorang wali kota adalah seorang sekretaris daerah. Itu tahun 1992, adik-adikku sekalian. Di tahun 2019, adik-adik sekalian, sosok Ratu Dewa ketika ikut pansel sebagai sekretaris daerah benar-benar terwujud menjadi seorang sekretaris daerah. Artinya apa, adik-adik sekalian? Hati-hati betul dengan orang tua, khususnya emak kita semua. Ini adalah sebuah doa. Ratu Dewa bukan ingin cerita tentang kesuksesan seorang Ratu Dewa menjadi seorang sekretaris daerah sebagai pegawai negeri tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Bukan itu, adik-adikku sekalian. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah pesan moral di sana, bagaimana cara Allah mengijabah doa dari seorang tua, yaitu seorang emak saya, sehingga benar-benar terwujud apa yang diucapkannya menjadi seorang sekretaris daerah. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, tadi sudah kakak sampaikan beberapa poin. Maka dari itu biar tak lupa, aku kasih kuis. Gak ada kuis? Gak ada kuis ya. Siapa yang tahu kelahiran IAIN Raden Patah? Ada tahu tak? Nah coba yang di dekat kasih. Kelahiran IAIN Raden Patah. Aku kasih hadiah. Kasih hadiah sebuah buku dan duit jajan yang baca. Mana tadi? Mana? Yang dekat asih tadi? Ada cewek tadi? Ini ya.
Ah, siapa namanya? Oke, siapa namanya? Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Afifah Kumalasari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Satu. Eh, Orang tuanya merantau atau merantau dari? dari Lahat Musirawa, Lahat Sumatera Selatan. UIN Raden Fatah Palembang didirikan pada tahun 1964. Oke, tanggal? Enggak tahu. Benar dah, 1964. Benar dah. Pak Rektor, benar Pak Rektor. 13 November 1964. Tepuk tangan ya. Silakan tulis sebentar deh. Minta hadiahnya, Ton. Minta. Ya. Ini ada buku, ada amplop untuk dia jajan. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah buku yang saya pegang, adalah buku kisah bagaimana kepatuhan saya terhadap emak saya, orang tua saya yang sudah menghantarkan saya menjadi sosok sekretaris daerah dan juga seorang wali kota Palembang. Ya. Baik ya, baru satu kuis ya. Simak baik-baik. Nanti ada lagi kuis yang lain. Jadi anak-anakku sekalian, itulah kelahiran dari YAIN Raden Fatah Palembang. Pak, kapannya lahirnya Pak Ratu Dewa? Bapak sekalian, lahirnya sosok Ratu Dewa kemarin. Kemarin peringatan apa? 17 Agustus 1969. Itulah kelahiran dari saya. Nah, adik-adikku sekalian, dalam kesempatan ini juga sudah saya katakan tadi bagaimana perjuangan dari sosok Ratu Dewa dalam mengemban sebuah amanah. Amanahnya apa Pak? Kemarin tidak ada terbesit cito-cito kepengen jadi wali kota, uang nomor 1 di Palembang. Apoligo sering dikatakan, sudahlah katanya, tamatan UIN, terus buntu bulo, dah katik duit, nak nyalon wali kota. Ternyata adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Yang penting buat adik sekalian, kerja keras, berdoa, patuh, dan minta restu dan ridho dari orang tua semua. Yakin dan percayalah, insya Allah kita semua akan sukses. Maka sering kami katakan sekali lagi buat adik-adik anak-anakku sekalian, tolong betul kita tidak hanya sekedar membangun karakter keimanan, karakter kinerja, kerja yang ulet, kerja yang tangguh, kerja keras, tetapi harus memiliki kompetensi. Apa baik kompetensinya harus adik-adik miliki, yaitu adik-adik sekalian harus berpikiran kritis, berpikiran inovatif, membangun kolaborasi, dan juga memiliki jejaring di antara adik-adik sekalian. Pesan saya, terus saja berbuat baik, walaupun terkadang kebaikan Anda tidak dihargai oleh orang, termasuk oleh teman-teman Anda sendiri. Terus saja berbuat kebaikan. Setuju tak? Adik-adikku sekalian yang dalam kesempatan ini, ada yang punya Instagram, ada yang punya TikTok, atau yang punya YouTube. Siapa yang sudah follow Pak Ratu Dewa? Ada tak? Ada tak? Aku kasih hadiah. Coba ini. Coba sini. Aku lihat. Oh, kakek kesini pula ya. Ayo. Halo yang di atas. Dengar tak yang di atas? Oke, yo. Sini deh, sini. Ini begini. Ada? Apa coba sebut ke?
Sudah follow belum? Oke, ada yang lain? Coba sini. Coba Bapak lihat. Instagramnya udah lama follow. Oh, sudah lama. Sejak tahun berapa? Tidak. Iya. Kebetulan ini salah satu pengikut setionya Pak Rektor. Sudah lama katanya follow Instagram para pedewa. Oh, Fabian itu adalah partner saya bersalawat. Kalau menjelang Ramadan biasanya selalu jadi partner saya. Ya. Oke. Terus YouTube-nya? Oke. Terus TikTok? Sinyalnya lagi. Fakultas apa? Usuluddin. Jurusan? Ilmu Al-Quran Tafsir. Ya, satu alumni. Ya. Ada pesan-pesan khusus buat kakak sebagai wali kota Palembang yang perlu disampaikan? Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan Amin ya robbal alamin. dalam pemilu dengan Bapak, dan mudah-mudahan Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ternyata beliau sudah menjadi pengikut baik, pengikut Instagram, TikTok dan juga YouTube saya. Terima kasih. Apa namanya tadi? Anita. Terima kasih Anita. Yuk. Ini ada hadiah lagi. Oke, makasih Anita. Pak gemeteran katanya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, adik-adikku sekalian, Pak ngapunian cito-cito kepengen jadi wali kota Palembang. Adik-adikku sekalian, siso masa kerja kakak sebagai pegawai negeri sipil sisonya 6 tahun lagi. 6 tahun lagi baru selesai sebagai pegawai negeri sipil. Waktu itu sebagai sekretaris daerah 6 tahun lebih, pegawai negeri 31 tahun 5 bulan. Nah, adik-adikku sekalian, dak katik terbesit, dak katik cito-cito kepengen jadi wali kota Palembang. Apa diunian kak cito-cito waktu kuliah dulu, waktu kecil, cito-citonya sederhana, kepengen jadi insinyur pertanian tok. Karena kakak berasal dari wong dusun. Wong dusun pengen jadi sarjana pertanian, tetapi atas saran masukan dari kakak-kakak saya untuk kuliah di UIN Raden Tata. Nah, makanya waktu jadi PJ wali kota, ketika jadi sekretaris daerah oleh Kementerian Dalam Negeri ditunjuk menjadi seorang penjabat wali kota Palembang. Di saat menjadi pejabat wali kota Palembang itulah banyak aspirasi warga Palembang 1.800.000-an lebih untuk saya mencalonkan diri sebagai wali kota Palembang. Nah, adik-adikku sekalian, dalam kesempatan ini sekali lagi ternyata Wong Uin bisa berkompetisi menjadi seorang kepala daerah kota Palembang. Nah, dalam kesempatan ini pesan saya dari sekalian, yang penting kerja keras, doa sehingga terwujud apa yang kita cita-citakan. Pak, apa dionyan visi misinya kemarin ketika jadi wali kota Palembang? Visinya sederhana, Palembang berdaya, Palembang sejahtera yang berkelanjutan. Ngapunnya milih visi misi itu, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kalau asli wong Palembang, KTP Palembang, wong miskin masih banyak di Palembang ini. Rumah dak layak huni masih banyak, 3.200-an lebih. Alhamdulillah syukur di kepemimpinan 6 bulan tanggal 20 KG, alhamdulillah uang miskin sekarang sudah berkurang. Di angka berapa Pak? 7,9%. Geliat ekonomi kita turun, adik-adikku sekalian. Geliat ekonomi kita sekarang berada di angka 5,13%. Maka dari itu harapan saya bagi wong Palembang yang tinggal di Palembang, yang tetap di Palembang, tolong dukungannya, supportnya, sehingga benar-benar pembangunan di Palembang ini bisa berdaya dan juga bisa sejahtera. Jangan lupa bilang cakepnya lagi ya. Pena bertinta, semangat membara. Mahasiswa berprestasi tiada tara. Ilmu diamalkan jadikan cahaya, membangun bangsa penuh gairah.
Pengen lagi adu kuis? Pengen lagi? Baik. Saya minta satu orang siapunian yang kalau pergi kuliah, kalau wong tuanya ada di sini atau wong tuanya di dusun yang selalu telepon mak atau wong tuanya di dusun minta restu, minta doa ketika kuliah. Masih ada tak? Coba. Di mana? Coba ada ini. Coba. Sini. Ayo. Sini. Yo, kakek. Wah. Sini. Siapa nama? Perkenalkan, nama saya Firman Sumana. Saya berasal dari Semende Jalan Tengah. Semende, Jumlah Semende. Sama dengan Pak Rektor. Pak Rektor mana? Semende, Putra Muli. Pak Rektor, kenal gak Pak Rektor? Kenal. Iya. Ganteng gak wong? Ganteng. Oh. Galak jadi rektor. Jadi wali kota galak. Oh, galak pula. Nah, coba. Apa dia kebiasaan adik kalau nak kuliah? Biasanya kalau belum kuliah, minta izin dulu sama orang tua aku, Pak. Wong tua di sini atau di Semende? Di Semende. Di Semende. Cak mana kebiasaannya? Biasanya telepon dulu, PC dulu sama dia. Oh, video call dulu. Dengan wong tuanya video call. Terus? Karena kan anak pertama, Pak, masih agak kemana dengan jauh dengan orang tua itu. Oh, anak pertama jauh dari orang tua, masih agak karena baru kuliah, menurut dia jadi kangen nah itu. Oh, Semende ke Palembang 11 11 jam. jam. Sampai sekarang kapan nak kuliah? Telepon dulu. Ngapa gemeteran tuh? Masih belum percaya. Oh, masih tak percaya ketemu wali kota katanya. Senang ketemu wali kota. Sangat senang, Pak. Galak jadi wali kota. Bismillah. Galak, ya insya Allah amin ya rabbal alamin. Apa lagi dari sampai ke? Sampai itu. Apa lagi, Pak? Apa lagi? Jadi anak-anakku sekalian, ada kebiasaan saya. Kebiasaan saya waktu kuliah. Jadi waktu itu dak katik yang namanya transportasi darat. Jadi bapak dulu karena jauh selalu menggunakan transportasi sungai. Nah, karena jarak dari kebun bapak dari kebun wong tua ke dusun bapak itu lebih kurang 2 sampai 3 kilo. Jadi setiap bapak pulang kuliah pasti bapak mampiri wong tua bapak di kebun baru sama-sama menjelang maghrib ke dusunnya. Dan kebiasaan itu sampai saya selesai serata 2. Nah, anak-anakku sekalian, saya kira ini patut dicontoh. Jangan pernah lupa kemana baik pergi. Kalau wong tuanya ada di rumah, jangan pernah lupa sujud uji kita salim. Kalau jauh, jangan lupa telepon dan video call, minta restu, minta ridho. Semoga apa yang kita gawe ke sehari-hari bisa dapatkan barokah. Kalau ada hadiah? Kalau ada. Mana hadiahnya tadi? Nah, saya punya Al-Quran ya, saya kasih satu Al-Quran ya. Oke, kasih ya. Makasih, Pak. Ya, kasih. Pak, izin dulu. Izin foto selfie, Pak. Kasih ya. Ya, kasih ya. Ya, semoga jadi wali kota kakek, pengganti kakak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bilang cakepnya lagi. Bunga anggrek tumbuh di taman. Mahasiswa unggul harumkan zaman. Prestasi gemilang jadi pedoman. Membawa perubahan penuh kebaikan. Nah, adik-adikku sekalian, tadi sudah dengar. Terus pesan saya yang ketiga buat adik sekalian, jangan pernah lupa membangun yang namanya literasi, keterbukaan wawasan buat adik-adikku sekalian. Pak, literasi apa baik itu? Literasi baca. Kadang kita ini minat bacanya tinggi tapi daya bacanya rendah. Kalau baca WA tahan hari-hari bener gak? Tapi kalau disuruh dosen baca buku sisanya setengah mati. Maka dari itu perlu adik-adik sekalian antisipasi terhadap perkembangan yang sedemikian rupa. Yang kedua, literasi budaya. Literasi budaya. Kota Palembang adalah kota tertua, 1342 tahun.
Kemarin kita ngado ke lomba bidar dan perahu hias. Puluhan ribu tumpek blek yang ada di Sungai Musi nyaksi ke lomba bidar. Nah, ini adalah sebuah tradisi dari kerajaan zaman Sriwijaya dulu sampai zaman kolonial, bahkan di zaman sekarang ini. Nah, ini tidak boleh kita putus ke, harus terus kita berdaya ke, karena ada nilai dan identitas kota Palembang dan juga identitas budaya di sana yang terus akan kita kembangkan. Maka dari itu, Bapak sekalian, hal-hal demikian, hal yang positif ini harus kita galakkan. Yang ketiga apa? Keterbukaan wawasan, pesan saya masalah keterbukaan digitalisasi. Nah, anak-anak sekalian, era Anda adalah era digitalisasi. Tolong betul literasi ini menjadi bahan khususnya masalah ilmu dan teknologi Anda. Bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Nah, kuis berikutnya. Sebut ke siapa yang paham yang kakak omong ke tadi. Visi dari wali kota Palembang. Ada tahu dah? Kalau yang nyemak tadi pasti tahu. Nah, di pucuk ada yang tahu dah? Di pucuk ada yang tahu? Ini coba. Ini, sini. Sini. Ya, siapa nama? Siapa? Oh, para Ayunda. Yo, fakultas jurusan? Oh, banyak kawan-kawannya dari fakultas itu. Banyak. Oh, asli? Asli Palembang. Oke, ya. Coba. Iya. Bener dah. Ya, 100 Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Oke. Ya, kita kasih hadiah. Nah, adik-adikku sekalian, ini adalah buku kedua saya. Kalau tadi buku tentang Ratu Dewa, sebuah memoir. Nah, terus ini bukunya ekstraksi sebuah doa Haja Zalipah. Haja Zalipah itu siapa? Kakak yang sudah memberikan doa restu, baik menjadi seorang sekretaris daerah, bahkan menjadi seorang wali kota Palembang. Inilah buku kisah dari orang tua saya, yaitu ekstraksi sebuah doa dari Haja Zalipah. Ya. Oke. Baik, ya, terima kasih. Baik, adik-adikku sekalian, tadi sudah beberapa kuis yang sudah kami sampaikan. Terus apalagi Pak pesan-pesan yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini? Adik-adikku sekalian, Anda semua alumni bakal jadi alumni dari UIN Raden Patah Palembang. Contoh, kakak sudah berdiri di sini yang sudah banyak malang melintang di dunia kampus di IAIN Raden Patah. Pesan saya, tetap jaga etika Anda, jaga perilaku Anda, jaga idealisme Anda semua. Baik, dalam kesempatan ini pesan moral buat kita semua. Saya katakan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Sekali lagi, tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita semua. Setuju adik-adik sekalian? Maka dari itu pesan saya, tolong betul, kalau Anda ingin sukses semua, kalau Anda ingin berhasil semua, silakan kerja keras, silakan berjuang, tetapi jangan pernah lupa bahwa ada kekuatan doa di situ, adalah doa orang tua kita semua. Termasuk pesan saya dengan ibu kita semua, karena doa dari seorang ibu biasanya langsung dijabah di atas langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada 3 kekuatan doa dari seorang perempuan. Pertama, doa dari ibu kepada anaknya. Yang kedua, doa istri kepada, yang ketiga, doa anaknya buat bapaknya. Maka dari itu, karena di sini banyak perempuan, 3 kekuatan doa itu menjadi sesuatu yang penting buat kita semua. Baik, ada yang tahu pesan moral Bapak tadi supaya sukses? Ada 3 hal yang dipucu. Ada yang tahu? Ini, coba biar adil, saya minta 1 orang perwakilan dari atas.
Coba. Jangan lupa bilang cakepnya. Sembari nunggu temannya dari atas. Palembang kota penuh sejarah. Sungai Musi saksi budaya. Uin Raden Patah terus melangkah menuju masa depan yang berdaya. Tepuk tangan untuk Uin. Baik, adik-adikku sekalian, mungkin dalam kesempatan ini ada yang pengen menyampaikan, mumpung Pak Wali Kota, Kakak Wali Kota ada di sini, adik-adik sekalian mahasiswa baru di sini yang pengen disampaikan, sampaikanlah. Mumpung ada Pak Rektor juga di sini, jajaran pembantu Rektor ada di sini. Ada? Coba yang di dekat ada. Di dekat pintu sini, yang pakai tanja. Silakan, silakan. Oh ya. Ini yang perwakilan dari atas tadi. Oke, siapa namanya? Fakultas? Ilmu Sosial dan Komunikasi. Ya. Tepuk tangan untuk temannya. Baik. Ada 3 pesan moral yang kakak sampaikan tadi. Apa kira-kira? Terus? Jadi kami ulangi, pertama, kalau pengen sukses, yaitu tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, yang ketiga tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua, khususnya ibu kita semua. Kalah hadiah, Aida. Galak, sini minta hadiahnya. Boleh minta tanda tangan enggak? Boleh. Nah, adik-adikku sekalian, ini adalah buku ketiga kakak. Buku ketiga ini judulnya Lapas Pena Mantan Seorang Aktivis. Buku ketiga ini waktu menjadi mahasiswa hobi nulis. Hobi nulis di beberapa media cetak. Nah, ini semuanya kumpulannya. Termasuk waktu itu sering ngeritik pihak rektor, tetapi melalui tulisan-tulisan. Nah, maka dari itu ini sudah kakak buku judulnya Lapas Pena Mantan Seorang Aktivis. Buku ini saya persembahkan buat adik ini, ya. Oke, kasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, silakan tadi, Dek. Siapa namanya? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Salim Ibrahim dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Oke, ya. Ini satu jurusan dengan Bapak dulu ya? Bapak dulu. Oh, iya. Apa yang perlu disampaikan? baik mahasiswa Berlin ataupun di mahasiswa lain itu sangat mengembangkan menjadinya kemajuan sektor pendidikan bagi mahasiswa dan juga pengen kalau yang pinter katanya Pak kasih beasiswa dari Pak Wali Kota. Setuju. Oke, terus apa lagi? Ya dulu, apa lagi yang sampai ke habis?
yang sekarang dapat bisa mengembangkan atau mengembangkan Oh, pengen ngembang ke UIN Raden Patah Pak Rektor, luar biasa cita-citanya. Baik, pengen hadiah. Minta hadiah lagi. Ini kalau cukup berbobot tadi, aku kasih 3 hadiah langsung. 1 buku ini ya. Terus aku kasih Al-Quran lagi. Aku kasih amplop lagi biar ngajak temannya jajan. Wah. Baik, silakan. Adik-adikku sekalian, aku kira cukup baik di saat ini ya, karena waktu saya cukup terbatas dalam kesempatan ini ya. Jadi pesan saya tadi sudah ada masukan, karena komitmen saya khususnya masalah ketenaga kerjaan buat adik-adik sekalian. Aku sudah minta dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, jangan sampai dibeda-beda ke alumni UIN juga diprioritaskan untuk menjadi tenaga kerja. Tidak. Bahkan kemarin hampir 50-60an perusahaan swasta yang ada di Palembang, setelah aku cek, nah ujian kenapa nak kamu cantum dari alumni UIN di sini, sehingga dirubah alumni UIN belum bisa mendapatkan pekerjaan di sektor swasta lainnya. Termasuk kemarin waktu job fair dilaksanakan hanya 1 tahun sekali, biar banyak menyerap tenaga kerja alumni-alumni dari perguruan tinggi di Kota Palembang dan juga dari UIN Raden Patah. Saya minta dibuka job fairnya 1 tahun menjadi 2 kali, biar anak-anakku sekalian mendapatkan pekerjaan yang pantas dan layak ke depan. Setuju tak? Berikutnya tadi, bagi anak-anakku sekalian yang punya prestasi, yang prestasinya luar biasa, indeks prestasi kumulatifnya cum laude dan lain sebagainya, silakan datang ke kantor kakak di kantor wali kota Palembang. Pasti saya kasih advis dan pasti saya kasih penghargaan buat anak-anak sekalian yang memiliki prestasi yang luar biasa. Termasuk Pak Rektor, mungkin ada mahasiswa kita yang begitu cerdas, begitu pinter, dia ingin meneruskan ke serata berikutnya, S3, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, silakan datang ke kantor wali kota Palembang. Insya Allah tetap akan kami perhatikan dan prioritaskan bagi alumni UIN Raden Patah Palembang. Inilah namanya kalau wali kota alumni UIN. Setuju tak? Baik adik-adikku sekalian, jangan lupa bilang cakepnya. Pagi cerah di bumi Sriwijaya, Sungai Musi mengalir deras. UIN Raden Patah terus berkarya menjadi kampus unggul dan cerdas. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, jayalah selalu UIN Raden Patah Palembang. Sampaikan salam hormat takzim kami buat keluarga tercinta di rumah. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang mulia untuk wali kota Palembang. Jadi terima kasih sosok yang sangat menginspirasi, wali kota Palembang periode 2025-2035. Langsung 2 periode. Kita punya wali kota lagi lemah ya kan, apalagi punya gubernur. Kita doakan semoga Kak Ratu Dewa ke depan jadi gubernur Sumatera Selatan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Amin. Hidup mahasiswa. Coba. Apa itu? Sama-sama kita ucapkan Dirgahayu Bapak Wali Kota Palembang. Hari akal penuh.
Oh, rekan Ratu Dewa MSC. Semoga di usia yang 56 tahun beliau selalu diberi kesehatan, amin. Beliau selalu diberi kekuatan, amin. Dan beliau bisa menunaikan apa yang disampaikan tadi untuk UIN Raya Patah Palembang tercinta. Ucapan selamat ya. Ilham, ucapan perwakilan masih. Ucapan selamat. Lama-lama. Oke, kita jargon nih. Jargon saya nih. Jaga, jaga, jaga Ratu Dewa. Jaga Ratu Dewa selama-lamanya. Semuanya. Jaga, jaga Ratu Dewa. Jaga Ratu Dewa selama-lamanya. Jaga, jaga. Hidup Ratu Dewa. Palembang berdaya. Palembang sejahtera. Oke, terima kasih. Terima kasih adik sekalian. Tuntutan kalian sudah diterima. Harap kembali ke tempat dengan tertib. Selanjutnya, setelah ini penyerahan cenderamata. Laksar. Selanjutnya, foto bersama. Semua mahasiswa mohon berdiri. Berdiri lagi. Sambil penyerahan plakat yang diserahkan oleh Presiden mahasiswa yang didampingi oleh Pak Rektor. Pak Rektor. Dek, tolong dek, yang belakang dek, tegak dulu dek. Ayo semuanya berdiri. Yang belakang, tolong kakak dampingnya. Catat kelompok berapa itu yang dalam tegak tuh. Balik. MC. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Palembang. Berapa suaramu, mahasiswa?
Ada, gua aja main. Gak bisa aku. Nak ngomong apa tadi? Nak ngomong apa Kak tadi? Aku pengen anak ini. Saluti. Halo semuanya. Hai. Iya, bener. Iya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Oke. Seru nak tadi? Nak balik? Oke. Aduh, kondusif. Oke, biar semangat lagi ya kak. Harap tenang, kondusif dulu adik-adik. Oh boleh, mulai dari kakak. Oh mungkin lah kenal kalau sama aku perkenalkan. Kenal kalau Kenal? Tidak. Oke, kemarin padahal sudah ngomong ke sini. Jadi perkenalkan nama kakak Okta Seprianto, nama panggilan Boy. Boy. Iya. Iya. Kalau Okta nama cewek ya? Iya. Iya bro. Oke. Lanjut. Dari Fakultas Syariah dan Hukum. Hai. Program studi Hukum Pidana Islam. Keren dong. Silakan kak. Oh, halo Kak Dinda. Tidak boleh. Iya, katanya ada. Sudah. Cak yo Grab tadi ngetes. Grab. Spektran muda. Wow. Sekali lagi boleh. Biar tambah semangat. 1, 2, 3. Spektran muda. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lalu tuh kak, capek. Cak inilah. Kakak Dampi. Mungkin kaget balik. Ini Kak Dinda, aku belum nengok bakat-bakat mahasiswa baru nih. Yo, bakat lain. Yo. Hah? Kalau aku banyak bakat di kaki ada, di tangan ada nih. Nah. Hah? Joget, jadilah joget. Apa itu? Nyanyi. Jadilah nyanyi terus.
Apa ngaji, apa ceramah? Coba angkat tangan, aku tak tahu suara. Ceramah. Sini, turun. Iya, aku nak denger juga. Kece, loncat beda apa sini? Loncat. Tidak, aku tahu aku di situ lah. Itulah maksud aku. Sini. Ini dia. Kalau dijengok dari tampangnya ganteng, rambutnya agak rapi sedikit. Oh siapa cewek dah galak dengan dia ni? Dah lah ganteng, lah tinggi, baju masuk ke rapi. Oi, mana helmet tu? Ada di tas. Ini tas. Oh tas kawan. Okey, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Oktario dari Fakultas Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam. Oktario, Pak. Selama dikit-dikit. Dikit deh. Jawab kan? Maaf teman-teman, saya cuma bisa sedikit untuk menyampaikan salam saya. Mohon maaf ya apabila ada kata yang salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syarri Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat teman-teman yang berbahagia di sini dan yang terhormat kakak-kakak yang saya berdirinya saya di sini ingin ceramah sedikit yaitu tentang salat. Kebanyakan anak muda sekarang ini lalai dalam melaksanakan salat. Benar apa benar? Karena kita rusak itu karena apa? Karena handphone kita terlalu sering membuka handphone sehingga kita lalai dalam salat. Dalam Al-Quran saja orang yang salat itu celaka, apalagi orang tidak salat. Benar apa benar? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Barang siapa yang beribadah kepadaku, maka dia telah melanggar ketetapanku. Jadi untuk teman-temanku yang di sini, yang saya ini berharap kita pulang dari sini, kita tingkatkan salat kita 5 waktu ya teman-teman, oke? Sungguhnya salat itu adalah yang agama, pasti kalian semuanya tahu. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya ya bukan ustaz ya. Kita sama-sama. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Nama perkenalkan sebelumnya nama saya Zaskia Konita dari Fakultas Psikologi Islam, dari Fakultas Psikologi, program Psikologi Islam, dan saya salah satu perwakilan dari Rapat Habis. Oke, jangan lupa join dong. Keren banget nih. Rapat Habis itu ada di bidang multimedia tentunya, dan juga keren-keren banget nih kakak-kakak yang pakai hijab biru dan yang di sana. Dan kameramen di sini semuanya dari Rafa Davis itu. Jangan berapa sebelumnya. Oke, sekarang tadi itu main suap. Simpel aja dulu. Jadi di sini kalau kita punya satu tabung, kosong ya tabungnya. Oke, kosong. Nah, sekarang tabungnya wanita tutup. Oke, tapi sebelum suapnya, teman-teman semua kayak gini dulu. Oke, semuanya ikutin ya di atas semuanya. Oke, ikutin baca mantranya ya. Oke, 1, 2, 3, sup, abrakadabra, ikutin. Sup, abrakadabra. Oke, semuanya tiup. Iya, langsung. Iya, benar dong. Suap yang lainnya semuanya jangan lupa join Rafa Televisi dulu, nanti baru ditunjukin. Ya, semangat ya, jangan lupa apa? Join Rafa Televisi. Ada stand di depan. Oke, siap. Silakan tadi sulap dari Rafa. Awas itu nanti yang hilang nanti guys. Ayo dilakukan dulu itu. Hilang dari atas. Ayo kau. Kira-kira tadi ada yang udah surau, ada yang udah ceramah. Habis itu kira-kira ada bakat apa lagi sih dari mahasiswa baru kami? Spektran muda, namanya ada spektran muda. Banyak joget kan. Apa deh? Siapa yang bisa deh? Siapa yang bisa dance? Yang bisa nari deh. Turun deh guys. Apa itu? Nari. Nari apa? Nari kreasi kan? Uang berapa Pak? Berapa? Dea. Gimana Pak? Itu kak, tari kreasi deh. Kak mana? Bisa ya? Bisa. Buat dewe apa buat dewe? Oh lagunya. Kasih tahu Pak. Coba. Bisa langsung naik. Lagu apa? Kreasi itu mereka buat lagu. Iya, karena aku dulu sebenarnya pernah bang nari, cuma bisa aja ini deh. Nah, abis itu udah pindah atau baca
Jadi, Cak Manu sudah? Bentar. Ada lagi. Pakai mic deh. Iya, lepas tahun. Nanti yang di bawah. Halo semua. Hai. Perkenalkan nama aku Elvina Fadila dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adat dan Humaniora. Biasa dipanggil Elvina. Kebetulan aku dari kelompok 3 saya.
Jadi itu tuh campuran dari, kalau kalian tidak tahu pasti tahu yang namanya Mandala Sena. Elvi. Jadi yang tari awalnya itu, kalau misalnya kalian tidak tari pasti tahu guys, namanya itu Mandala Sena. Nah tapi sama aku, sama kawan-kawan aku juga itu di recreate kak, ditambahin lagi kayak itu ya, sama gerakan kami dewe. Itu pas waktu latihan memang agak kosong sih kak. Iya, karena itu pikiran kami kak. Iya. Dan CM 024 kak itu. Iya, makasih. Iya, banyak kan pokok yang kalah bakal dikasih. Oke. Selanjutnya. Kita ngapok gitu. Balik terus. Ada yang bisa dua cari. Balas lah. Iya. Siapa? Nah, Acin kan Tes 1, 2, 3 tes. Itu karena kita masih ada acara lagi, tebak apa aja. Kayaknya di pojok tuh lah ini ya. Siapa? Nah, ayo coba. Yang balance. Siti Aisyah loh. Di mana Aisyah? Jangan ditunjuk-tunjuk kak, yang bisonan kak. Pasien. Oke. Apa? Boleh aku sumber suara sebentar? Sudah. Hah? Oh. Ada kode dari sini sama kamu ini. Iya. Siapa tadi yang nama Antun? Kak, langsung mau enggak sekarang enggak berjalan lagi. Langsung mau sudah bayo ke tengah lagi gitu. Jangan. Ada yang motor langsung dari caknya Kak. Malu kan aku. Siapa tadi? Siapa yang bisa bantu tadi? Hah? Tommy. Oh, yang nyanyi kemarin? Tadi yang nyanyi dia? Bukan. Jangan Tommy sini lagi. Ya sudah Pak, turun lah Tommy. Memang mudah lagi rupanya. Ada lagi apa kawannya apa?
kawan tidak usah lagi, tidak usah lagi. Ada tulisannya itu, coba. Mana tadi dia hilang, dia balik apa? Mana Rina? Ya Rewan itu nih, lagi digambar di sini cepat. Ada gak? Aku juga jaga. Kawan tadi pulang kan, sholat. Kau dalam sholat. Sholat ya loh. Naik lah. Sini. Nah ini mangsanya. Ini kawannya. Ya Allah. Cak mana kami? Masya Allah. Silakan. Rina, ngebalas apa diem deh? Nggak bisa, diem deh. Sudah. Enggak, oh ini 200 enggak, mau baru di sini tidak, baru di sini. Mami, silakan. Grogi dia dalam maju dia. Iya pantun. Cakep. Lagi. Oh, udah baca. Balas. Udah baca, yang penting udah baca pantun ya, jam. Sini kami bunuh apa mata sini. Kucing mah boros ya memang sih. Ada yang berisik. Cuma jadilah. Oke, satu pantun lagi untuk seluruh mahasiswa baru. Turun. Ya, iya ada apa? Cakep. Kamu? Ini nyala. Nggak merdeka dia. Nggak demo dia kalau sudah ini. Oke, ada lagi tak kira-kira?
Sudah siap. Sudah. Oke, setelah ini Setelah ini ngapain ini, Pak? oke boleh. Dadah. Ada tidak ada tadinya enggak? Oke, setelah ini kita akan menyaksikan inaugurasi dari Semaun Raden Fatah Palembang. Mau deh. Mak. Musik main itu. Nggak ada kok. Ini kontak. Burung merpati terbang ke rantau. Singgah sejenak di pohon jambu. Selamat datang siswa baru. Menimba ilmu di kampus baru. Mencari sinar Menyongsong ilmu penuh makna. Amin Raden Fatah kita jaga. Tempat berkarya tanpa lelah. Lagi, Pak Mbak, caranya Mbak putar ke sekali lagi lirik senjang itu.
tadi senja sudah. Senja sudah kak. Oh iya, tapi kami apa itu perantara menyanyi ini? Nggak tahu. Yang kami bawa tadi itu bukan nyanyi sebenarnya kak. Bukan juga puisi. Syair senja. Apa deh? Dari mana deh? Apa Mak? Nggak tahu. Benar. Banyak juga kak. Dari Sekayu. Apa nih bahasa Sekayu tuh? Apa? Gila kak. Ada kak yang bahasa Sekayu apa? Uang kita gile. Apa? Oh iya dek, bener deh. Kau nak ngajarin gak bener deh. Iya. Iya. Jadi kita kami berdua nih ngoceh-ngoceh depan sini. Lah kenal belum dengan kami berdua nih? Ya pernah nih kami berdua. Belum. Ya kami perkenalan lanjut kak. Gitu kak. Sebelum perkenalan, kita keluar ke dulu dah si jurus kita. Pantun kedua. Tapi sebelum itu kami minta kawan-kawan galau-galau bilang cakep. Ya? Setuju? Mana suaranya? Setuju? Setuju. Jago. Pergi ke pasar pergi beli kacang. Cakep. Baliknya malah beli dulu. Cakep. Hari kita sama-sama. Nah, perkenalan. Nian kakak ini. Sebelum kami ada lagi dah anak ditanya dengan kakak ini. Halo? Status, coba status, enjoklah. Mahasiswa, kakak ini agak bukar kedok enggak? Kakak ini bahaya nian. Kami perkenalkan, nama kami Metri. Apa? Kalau susah diingat nama kami nih, ingat baik geometri, ya? Baca kak, uang kami yang punya nama. Kalau susah lagi geometri karena matematika, ingat baik stasiun TV Metro TV. Iya. Metro TV. Benar. Coba, sama mana kita? Lanjut. Kita harus sebutkan buat kalian. Nah, Si mahasiswa baru. Bisa banyak tugas, kerjaan dan lain-lain. yang masih mungkin juga mereka nih baru keluar kandang. Ah, jalanian. Raden Fatah Muda. Jadi kak, mending kita langsung betes ombak. Tidak? Ayo. Bila suara Raden Fatah Muda, semua Angkat yang di atas juga melo Cahyo. Gak tahu nih kita menang layang suara di bawah apa yang dipocok ini. Tonjok. Ayo kak coba. Nah iya. Bener nian. Ya, kita jangan kalah dengan universitas-universitas lain. Kita tonjok ke
Wira dan Fata ini benar-benar kompak, semangat adik-adik mabanya. Kita tes. Nah, adik ini semangat kak. Nah, ini kita kecil nih kak. Coba tes ombaknya. Iya ngantuk. Ya. Coba yang kadang-kadang, yang mahasiswa baru nih, yang siap tuh HP-nya. Rekam, kita post balik ini, kita gempar ke mahasiswa ini dengan snap yang hihara di Fata muda Oke, kita lanjut. Siap? Tes dulu. Bilang ngantuk soalnya, kita tes dulu. Ya, kita parah ya. 1, lanjut. Kita tes dulu. 1, 2, 3. Mana suaranya? Fata muda. Ya Allah. Kak. Yang di pojok hati suaranya nih. Suaranya yang di ujung belakang itu. Beneran? Iya, kak yang di depan ini bete kanto, apalagi yang di belakang. Coba ulang sekali. Ya, 1, 2, 3. Mana suaranya? Raden Fata muda. Kita di sini ngapain? Tidak. Langsung ya, kami di sini nak memperkenalkan sonat mahasiswa UIN Raden Fata Palembang. Mari kita sambut para pengurus harian mahasiswa UIN Raden Fata Palembang tahun 2025. Polisi 6 pengawas satu organisasi mahasiswa. Kedua, Wali Nurullah. Sekretaris Polisi Eva Nurbaiti. Staf ahli kami Rina Siti Abdullah. Komisi 4 Kontroli dan Pelayanan Aspirasi Mahasiswa. Ketua Bagus. Sekretaris Komisi Dirga Pasya. Staf ahli 1 Fikri. Staf ahli 2 Muhammad Rafli. Untuk semua Komisi 2 Advokasi. Ketua Zanka. Sekretaris Komisi Sagun Ramadan. Staf ahli 1 Muhammad Rafli. Staf ahli 2 Solbi Salih.
Kalian kita tunggu-tunggu. Marilah kita sambut badan pengurus harian ISI Senat Mahasiswa UIN Arek Barat Palembang tahun 2025. Beri tepuk tangan. Bendahara Umum Ayunda Mirela Wakil Ketua 2 Kakanda Rizky dan yang kita tunggu-tunggu Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN Palembang Kakanda Ismailun Wahid Saputra. Inilah wajah kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang ada di Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Jadi tidak penasaran lagi ya adik-adik yang mana nian? Kakak Fathur Rahmat, Kakak Wahyu, Mbak Mirel, ya nak? Pasti ada yang sudah terdengar ya? Oke kak, langsung ya. Kita dengarkan orasi singkat dari Sekretaris Jenderal Kakanda Muhammad Wira Ardi kepada Kakanda Wira Ardi, kami persilakan. Yang di sana kedengaran? Sini kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025 di kampus biru tercinta. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Kawan-kawan sekalian sudah menjadi resmi, menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kampus kebanggaan umat, kampus melahirkan intelektual-intelektual, kampus yang melahirkan para pemimpin-pemimpin, kampus yang melahirkan para lawyer-lawyer, yang melahirkan ekonom-ekonom, serta para cendekiawan-cendekiawan. Wahai Raden Fatah muda, menjadi mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan status mahasiswa, bukan hanya untuk mendapatkan alma mater. Menjadi mahasiswa berarti kalian siap mengemban amanah sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, menjadi insan yang terpelajar, yang berpikiran kritis, kreatif, dan berjiwa sosial. Di kampus inilah kalian akan ditempa dalam ilmu agar kalian menjadi cendekiawan-cendekiawan yang bisa berdaya saing di global. Ditempa dalam nilai agar kalian bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Di kampus ini kalian akan ditempa dengan pengabdian agar kalian terdekat dengan masyarakat dan memahami permasalahan bangsa dan siap menjadi solusi bangsa. Oleh karena itu,
Selamat datang di UIN Raden Fatah. Senat mahasiswa hadir untuk memahami mahasiswa. Satu kata, dua kata untuk kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Mungkin itu saja orasi yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur man qala wala tanzur man qala. Dengar apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ada. Satu. Beri kita lanjut. Kita lanjut. Mari kita dengarkan orasi selanjutnya dari Wakil Ketua Umum 1 Kakanda Ahmad Fatih. Untuk eksistensi kaum terbesar, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang lawan. Kami, segenap mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang yang pada hari ini telah mengikuti yang namanya ospek untuk melanjutkan ke perkuliahan, kawan-kawan. Jadi saya mengutip dari kata-kata Bung Karno, masa kesulitan mempunyai masa-masa kebenaran sesudahnya, kawan-kawan. Ketika kita sudah menuntut akan adanya kebenaran, pasti akan selalu dihadirkan, kawan-kawan. Kami segenap SEMA UIN Raden Fatah Palembang
telah menghadirkan kader-kader terbaik, berintelektual, bervisi-misi dan berstrategis untuk menghadiri acara ospek pada tahun hari ini, untuk mendengarkan seluruh aduan serta menerima keadilan kawan-kawan mahasiswa Unra dan Batam Palembang. Tidak ada kekurangan kawan-kawan. Kader-kader terbaik dari seluruh senat mahasiswa fakultas berbagai fakultas di sini kawan-kawan. Untuk menerima seluruh aduan dari kalian serta untuk menuntut hak-hak mahasiswa di Unra dan Batam Palembang. Semangat kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, mungkin singkat saja dari saya. Takwa, intelektual dan profesional, kejujuran, kebenaran dan keadilan, zikir, pikir, amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Lanjut Kak. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ketua Umum Senat Mahasiswa Unra Kakanda Ismailun Wali Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan kita semua kawan-kawan semua kawan-kawan semangat mahasiswa Universitas Unra Palembang yang dimana antara sekretaris jenderal, ketua dan juga promosi. Mungkin kawan-kawan betul. Di sini yang
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Atira Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, maaf kakak-kakak tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi gini kak, tadi siang saya dan teman-teman kelompok 35 ingin ke WC. Tapi cuman buka di WC musola. Di beberapa fakultas yang ada WC-nya itu tidak buka, digembok, dikunci. Itu bagaimana kira-kira? Kenapa dari 5.000 mahasiswa baru cuma disediakan beberapa WC dan itu antri? Dan menurut saya itu tidak logis. Maaf sebelumnya kak. Mungkin bisa dijelaskan karena saya juga kurang paham dan mahasiswa baru yang merantau jauh. Takutnya nanti salah paham kan, lebih baik saya tanya langsung. Itu saja, terima kasih. Oke, makasih. Yuk, kamu duduk dulu ya, kami jawab ya. Kalau
musola itu semua cara itu terima kasih terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Itu dia orasi-orasi singkat dari kakanda yang ganteng-ganteng dan cantik yang ada di Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Oke, kami mohon dengan hormat untuk kakak-kakak Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk kembali ke tempat. Oke Kak, karena tadi sudah kita tunjuki kakak-kakak yang cantik-cantik saya ganteng-ganteng yang ada di Senat UIN ini yang sudah nyampe ke orasi. Nah sudah pula tugas kita Kak, aku balik Kak. Sudah tugas kita nih. Oh, kami nak tutup dengan pantun ya. Lanjutlah, gaslah, lanjutlah. Terakhir. Ya, setuju nggak? Jawab cakep dulu kami. Cakep ya terakhir ini kami tutup. Ya, ayo. Cakep. 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 Semangat. Cita-cita. Oke, kami undur diri selaku Master of Ceremony. Saya Metriona Nugraha. Saya Martin Mawar. Kami Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genap boring merasa yang biasa
cinta yang besar dan terhalang bencana, manusia melancurkan diri di istana. Namun tak demikian dengan bulan satria, kekuatan cinta akan beri dia kota. Bulan merajinya usair matamu, satria datang dengan bendera tanpa pedang. Di detik ini cinta adalah kebenaran, menculang tembus peradaban, melewati waktu melawan pembenaran, dan kini bulan menantikan kebilang. Jejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang bencana, manusia melacurkan diri di istana. Namun tak demikian dengan dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang bencana, manusia melancurkan diri di istana. Namun tak demikian dengan bulan satria, kekuatan cinta akan beri dia kota. Bulan merajinya usair matamu, satria datang dengan bendera tanpa pedang. Di detik ini cinta adalah kebenaran, menculang tembus peradaban, melewati waktu melawan pembenaran, dan kini bulan menantikan kebilang.
Jejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang bencana. Manusia melacurkan diri di istana, namun tak demikian dengan jejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang bencana. Manusia melacurkan diri di istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Kekuatan cinta akan beri dia mahkota, bulan merajingnya hapus air matamu. Satria datang dengan bendera tanpa pedang, di detik ini cinta adalah kebenaran. Sing menculang tembus peradaban, melewati waktu melawan pembenaran, dan kini bulan berikan keadilan. Jejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang bencana. Manusia melacurkan pada hari ini. Demam wilayah harapan, langsung saja kita dengarkan orang sisihkan dari waktu dan pasti bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kiper ke bendera tuh. Presiden Republik Indonesia terbuka almarhum Bapak Muhammad Susilo berkata, Kenapa? Ini orasi. di mana selalu menjadi yang terbaik dan memberikan yang bisa memberikan. Di sini saya menyambut yang sistem untuk menjadi BPN. Di sini tidak saya sampaikan saya selaku bendahara meminta dan memohon kepada para muslim mahasiswa untuk selalu menjadi anggota yang lain-lainnya. Mungkin siapa yang bisa saya sampaikan dengan cara saya mohon maaf kurang saya mohon maaf. Kejujuran dan amasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gema UI Raden Fatah Palembang kepada Kakanda Muhammad Ridwan. Waktu dan tempat disilahkan. Sebelum memulai narasi singkat saya ini, dan saya mengangkat tangan mengingatkan tangan diri sebagai tanda pertemuan sepakat tanda. Jangan kita angkat tangan diri ini. Untuk esensi dan eksistensi kaum mereka. Untuk mengenai saya perjuangkan hak-hak hidup. Untuk nanti yang selalu kita lindungi. Sebelum saya menyampaikan program saya, perkenalkan saya Muhammad Ridwan. Saya beragama umum Kota Palembang. Saya disuruh mengeluarkan organisasi. Asik kan membanggakan Kawan-kawan saya, 17 Agustus 2020. Depan tanggal perintah negeri yang merdeka, 8 dekade sudah katanya, tapi nyatanya banyak di tangan kuasa Allah. Salah satu menghadapi apakah kita ibadah dan sekarang kepada lain. Hanya menurunkan saksaka yang menjadi klausul ini itu ibadah di negeri yang kotor. Negeri yang terlalu banyak di bawah muslim kotor, terlalu banyak Indonesia yang kotor. Kita sebagai mahasiswa, sebagai yang kita sebagai sosial kotor dan mahasiswa harus memberikan itu. Foto, bre. Dia bukan hanya sekarang melakukan pada aksi yang mana aksi tersebut berpihak pada rakyat tertentu. Dalam perjalanan berbeda dengan kami untuk kebutuhan kami, aksi pertama kami membawa 1.000 mahasiswa muslim ke tempat provinsi Tenggara. Yang mana hari itu tuntutan kami terhadap efisiensi anggaran dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang mana dampak keras anggaran negara kalian ini menjadi kita negara yang katanya kaya dan budaya alam, kita negara yang katanya kaya dan budaya manusianya. Tetap untuk menghidupi rakyatnya sebagai kita sebagai rakyat dipaksa membuktikan apa
Sementara pemerintah di atas sana menunduk kepada rakyat. Selanjutnya, di aksi kami yang selanjutnya, kami mengkritisi dan meminta tentang RUU Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang mana menurut kami sangat masih banyak undang-undang lain yang harus disahkan, tapi kemudian mendahulukan undang-undang RUU TNI ini. Di sini kawan-kawan harus ingat, kita sebagai mahasiswa jangan hanya belajar dalam kelas, jangan menuntut ilmu di dalam kelas, tapi kita sebagai mahasiswa harus punya sifat kritis kita kawan-kawan. Percuma kita pintar akademisi, percuma kita dalam perkuliahan, tapi untuk mengkritik pemerintah kita tidak bisa, tapi untuk mengkritik pemerintah kita hanya dia. Percuma kawan-kawan. Maka dari itu kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, bahwa merupakan organisasi tertinggi yang ada di undang kepada kawan-kawan. Kami selaku dewan eksekutif dan organisasi tertinggi undang kepada ini siap mengawal seluruh aspirasi bukan hanya aspirasi Indonesia, khususnya aspirasi mahasiswa undang sepakat banyak kawan-kawan yang harus kita kritisi di kampus ini. Jangan hanya kita hanya terima kawan-kawan, jangan kita hanya diam dan menerima keadaan, tapi kita bisa melawan. Sudah banyak sejarah yang menyatakan bagaimana kekuatan dari para mahasiswa itu sendiri kawan-kawan. Dan yang harus kawan-kawan ingat, PPHK ini merupakan awal untuk kawan-kawan menjalan kaki di kampus kita ini kawan. Saya selaku ketua pelaksana PPHK 2022 menyampaikan kepada kawan-kawan saya. Tadi sudah didengarkan ada kritisi dari kawan-kawan tentang kamar mandi yang tidak ada airnya. Dan alhamdulillah kami telah memiliki solusi. Jika ada orang yang berbicara dengan panitia ini tidak bekerja dengan semestinya, panitia ini datang hari ini, panitia ini cuma membuat capek para mahasiswa ini, bohong apa? Ketika permasalahan muncul, bagaimana kami bersama menyarikan solusi, dan alhamdulillah solusi sudah dapat di sana. Besok, kawan-kawan kita kawan-kawan karena boleh tidak bisa kawan-kawan pakai di sana. Dan selanjutnya kawan-kawan, PPHK ini merupakan syarat untuk kawan-kawan. Ketika kawan-kawan tidak solusi PPHK, saya pastikan kawan-kawan akan bisa memulai lebih dapat kawan-kawan. Dan kembali untuk mengingatkan dan menjadi atensi untuk mahasiswa ini. PPHK ini merupakan satu rangkaian yang penting. Sertifikat PPHK ini merupakan suatu keharusan yang menjadi syarat perundang-undangan. Ketika kalian mengikuti rangkaian PPHK dengan semestinya, kami selalu berhak melawan di kawan-kawan. Tapi ketika kawan-kawan di PPHK semestinya, kami pastikan kawan-kawan lulus dan bisa melanjutkan mungkin hanya sekian orang kali saya akhirnya ketua fungsi karena kita adalah Tuhan musyarimah al-Quran hidup mulia atau tidak lebih baik daripada hidup yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu tadi orasi singkat dari Sekjen Lemawira dan Fata Palembang. Selanjutnya marilah kita dengarkan orasi dari Presiden Mahasiswa Lemawira dan Fata Palembang, Kakanda Ilham. Waktu yang tepat disilahkan. Baiklah, kawan-kawan yang di pojok sana, yang dimulai bersama oleh orang-orang petinggi yang datang di wilayah Kota Palembang, yang di pojok sana, mari tak bosan-bosannya kita angkat tangan kiri kita ke depan muka kita. Sekali lagi kawan-kawan, saya ingin melihat bahwasanya
5.000 mahasiswa Wibadan Kota Palembang tetap kokoh teguh pada pendiriannya selaku mahasiswa. Mari kita angkat tangan kiri kita ke depan kawan-kawan. Mari kita ucapkan salam nomor 1 dari seluruh mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa. Mari kita ucapkan kata untuk perjuangan orang-orang di pinggiran jalan, orang-orang yang selalu kelaparan, orang-orang yang selalu tidak ada makanannya. Hidup Indonesia. Mari kita ucapkan salam untuk orang luar biasa, wanita-wanita hebat luar biasa. Hidup Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, tadi telah diawali orang yang sangat menggelegar dari Sekretaris Jenderal BPI Wibadan Kota Palembang. Dan juga tadi bendahara BPI Wibadan Kota Palembang menyampaikan orang yang begitu bermanfaat, mengutip dari pesanan Presiden Republik dan juga Presiden sangat luar biasa. Dan bagaimana kemudian menghadirkan pesawat di Indonesia, Presiden yang sangat berkontribusi bagi bangsa Indonesia ini. Kawan-kawan sekalian, hari ini Indonesia kapal tua yang berlayar di tengah samudra. Kapal tua itu memiliki nahkoda, tapi sang nahkoda tak mampu untuk membaca navigasi. Walaupun bisa membaca, sang nahkoda tidak menggunakan navigasi yang mengarahkan pada tujuannya. Berapa kali Indonesia telah mengganti sang nahkoda? Hari ini kita disaksikan oleh tahun 2025 yang katanya pada saat tanggal 20 Februari dipastikan anggaran pendidikan tak pernah dipotong. Tapi hari ini orang-orang di depan ini telah turun ke jalan membela hak kalian selaku pendidikan di Indonesia ini. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan berjibaku 2.000 lebih dikaji tentang efisiensi anggaran ini. Dipastikan oleh Kementerian Keuangan bahwasanya pendidikan di Indonesia tidak efisien. Tapi hari ini kemarin kami dapat berita bahwasanya PBK 2020 ini tidak terintegrasi. Mengapa kami 3 bulan lebih kami mempersiapkan PBK ini, 3 bulan lebih kami berjibaku siang malam tidur untuk menyiapkan 5.000 mahasiswa Wibadan Kota Palembang. Sepakat kan? Beruntung kalian tadi dihadiri oleh orang hebat Wibadan Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, wali kota Palembang ini dicintai oleh warga-warga Palembang. Sepakat kan? Jangan sampai kalian hanya bercemooh. Ketika kita mengkritik seseorang, maka kita berikan solusi kepada seseorang tersebut untuk kemudian tujuan itu tercapai dengan sangat baik. Sepakat kan? Kami tidak peduli akan kriteria itu, kami tidak peduli akan semua itu, kami tidak peduli akan perkataan yang diungkapkan secara semata-mata dan juga diucapkan dari mulut yang tak dibunuhnya dan diucapkan kami hari ini berpegang teguh bahwa jikalau kalian tidak problem berkuliah, jikalau kalian tidak problem dengan perbedaan kepada kalian, segera
Hadirin yang dikenal ini dengan urutan yang pahala. Maka kami pastikan kawan-kawan dalam selamat seperti apa saya mengutip pesan dari Presiden Mahasiswa 2019. Beliau berkata, jika kita orang muda, maka yang pertama sekali di dunia adalah tongkatnya, akan dilupakan yang tongkatnya. Maka jangan pernah kita pada hari ini, kemudian ada mahasiswa 2020 melupakan kenangan sejarah sampai 2020. Dengan ini menjadi bagian dari deklarasi sukses kita bersama untuk menyambut masa depan yang lebih cemerlang. Sangat gagal. Baik kawan-kawan, sebelum saya menutup orasi pada hari ini, mari saya ingin melihat yang pojok sebelah kanan saya, yang diberi atas. Tolong berdiri bersama sebelum akhirnya kita meninggalkan ruangan ini. Kita berdiri bersama dan di bawah tolong berdiri bersama. Mari kita berdiri bersama untuk kemudian mempromosikan diri sebagai mahasiswa Universitas Kota Palembang yang dikenal sebagai kampus perjuangan di tengah Selatan. Selama ini, mari sejarah itu kita ulang kembali. Betapa banyak pemuda saya mengerti pesan dari Bung Karno. Berikan aku 1000 orang muda, niscaya akan memindahkan Semeru dari tempatnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan membuncangkan dunia. Maka hari ini adalah Palembang melahirkan pemimpin untuk masa depan. Katakan Bung Karno. Selamat. Karena diri dikatakan walau seluruh perjuangan dirinya berjalan dengan memakai handphone. Bukan karena kami masing-masing, bukan karena kami membawa sejarah dunia yang bagaimana melalui. Ikuti kata-kata saya kawan-kawan, ini sangat tantangan bagi kita semua selama mahasiswa. Yang menyuarakan kebenaran, maka pastikan
Terima kasih Bapak-Bapak. Melahirkan berjawab lalu bahwa hidup sama-sama untuk beribadah Indonesia. Mungkin itu kami banyak kata. Yakinlah kawan-kawan, kami akan berdiri paling depan untuk kemaslahatan kawan-kawan sekalian. Zikir, pikir, dan amal soleh. Takwa intelektual dan spiritual. Kejujuran kebenaran dan keadilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan dari ikuti mahasiswa Wira dan Fatah. Oh, sekali lagi kawan-kawan ini lalu untuk bagaimana kemudian melihat sosok bagaimana kemudian perjuangan 98 sejarah wanita yang akan pada hari ini dipastikan tidak ada tentang seksual yang terlakukan dalam sulit kabar oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Musa. Tapi hari ini sejarah membuktikan bahwasanya dilakukan perempuan hanya mendapatkan kekerasan seksual. Oleh karena itu, wahai perempuan-perempuan hebat, wahai singa-singa Sumatera Selatan, wahai orang hebat, mari sama-sama nyanyikan darah juang. Mari kita hidup ini bersama. Bangun nyanyikan bersama untuk bahkan
bahwa banyak sekolah yang hari ini pendidikannya di luar. Maka kawan-kawan jika ada undangan untuk berangkat kantor gubernur provinsi Sumatera Selatan, maka kita akan hadir di dekat kantor provinsi Sumatera Selatan dengan wahai pihak provinsi Selatan, ketika semua waktu untuk pendidikan di Sumatera Selatan, akan didorong aksi untuk jajaran kepengurusan memohon kepada Bapak wahai kalian yang mulai berjalan demi mempersatukan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu ketenangan, wahai kalian yang mulai berjalan demi mempersatukan jiwa dan raga untuk negeri